Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita saat ini bertemu dalam program Janji Manis. Saya percaya melalui program ini Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya Pendeta Robenton Manik akan membawakan firman Tuhan bagi kita dengan tema Jangan Batasi Kuasa Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kebaikan-Mu, kami menikmati anugerah-Mu, pertolongan-Mu hari demi hari, sehingga kami ada sebagaimana adanya pada saat ini. Bapa yang baik, kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kami, dan oleh firman-Mu kami dipuaskan, kami diteguhkan, iman kami bertumbuh, penyakit kami disembuhkan, nama Tuhan dipermuliakan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Bapa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-28. Bilangan pasal yang ke-22 ayat 28. Saya akan membacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang akan kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpuji Tuhan yang berfirman pada kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca di sana menceritakan bagaimana seekor keledai bisa berbicara kepada manusia. Pada waktu itu Bileam mau berperang Bapak Ibu Saudara. Ketika dia menaiki keledainya Bapak Ibu, keledai tidak mau berjalan sebab ada malaikat Tuhan yang menghalangi di depannya. Tetapi Bileam memukul keledai itu sampai 3 kali. Dan pada akhirnya atas seizin Tuhan, keledai itu berbicara kepada Bileam. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita bahwa Allah berkuasa dalam segala keadaan. Bayangkan Bapak Ibu, seekor binatang bisa berbicara kepada manusia atas seizin Tuhan. Dari ayat ini mengingatkan kita Allah berkuasa dalam segala keadaan. Allah bisa mengubah segala sesuatu. Binatang bisa berbicara kepada manusia. Kalau Tuhan sudah bekerja, kalau Tuhan sudah melaksanakan sesuatu, ada keheranan timbul dalam pikiran manusia. Bapak Ibu Saudara yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita saat ini, kita tidak boleh membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tanya kepada seseorang, apakah kamu yakin percaya bahwa Allah berkuasa? Pasti dijawab, ya. Apakah Allah yang berkuasa itu dapat melakukan hal-hal perkara, melakukan mujizat? Pasti dijawab, ya. Tetapi menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sering kita membatasi kuasa Tuhan melalui pikiran dan perasaan kita. Kadangkala saudaraku, hati kita, pikiran kita membuat kuasa Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Sebab kita membatasi kuasa Tuhan melalui pikiran kita. Sering di pikiran kita berkata, tidak mungkin. Sering di pikiran kita berkata, saudara kasih dalam Tuhan, di hati kita berkata, tidak mungkin. Kalau orang lain berkata, Tuhan menolongku, Tuhan menyembuhkanku, tetapi kadang kita berkata di hati kita, tidak mungkin. Karena dia kan orang tidak baik-baik, dia kan bukan orang yang kudus, dia kan bukan orang yang suci. Sementara firman Tuhan berkata, Allah mengasihi semua manusia, baik orang yang berdosa maupun orang yang tidak berdosa. Allah mengasihi semua manusia. Bapak Ibu Saudara, sering dalam kehidupan kita saudaraku, mujizat Tuhan tidak terjadi karena pikiran kita dan perasaan kita membatasi kuasa Tuhan. Padahal kita menyadari, kita percaya Allah berkuasa melakukan segala perkara-perkara. Amin. Allah berkuasa melakukan segala perkara. Kita tidak boleh membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari kita memang adalah manusia yang terbatas. Pikiran kita terbatas, hati kita terbatas, tubuh kita juga terbatas Bapak Ibu Saudara.
Ketika kita menyadari kita orang yang terbatas, maka kita akan jauh daripada kesombongan. Karena kita terbatas. Kita menyadari Allah adalah Allah yang tak terbatas, untuk membuat kita semangat dalam hidup ini, untuk membuat kita berjalan melangkah dengan Tuhan, dengan keyakinan bahwa Yesus adalah penolong yang sejati. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini dibutuhkan suatu kekuatan, dibutuhkan suatu kuasa untuk menuntun kita, untuk mengarahkan kita supaya kita menuju kepada kehendak Allah. Karena hari-hari ini Saudara kasih dalam Tuhan, situasi yang sangat mengancam. Kita melihat pandemi yang terjadi membuat manusia sering apatis, membuat manusia tidak menjadi optimis dalam kehidupannya, membuat manusia kacau balau Bapak Ibu Saudara. Tetapi pesan Tuhan bagi kita pada saat ini, kalau Tuhan bisa merubah binatang menjadi bisa berbicara, Tuhan yang sama juga bisa merubah segala keadaan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sadarilah keterbatasanmu supaya engkau tidak sombong, bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Tetapi ingatlah, ada Allah di samping kita, Allah yang tidak terbatas, yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Dia yang menuntun, Dia yang menolong, Dia memberikan mujizat, Dia memberikan sukacita penghiburan, dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Ini yang mau kita renungkan dalam kehidupan kita, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Seberapa banyak beban Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau sakit pada saat ini. Panggil Dia Yesus. Dia berkata di kayu salib sudah selesai. Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkannya. Alkitab berkata bahwa kutuk dirubah menjadi berkat. Itulah sebabnya Yesus rela disalibkan di kayu salib, supaya kita yang harusnya terkutuk menjadi memperoleh berkat dan sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Allah kita Allah yang berkuasa, yang kasih-Nya kekal selama-lamanya. Kasih-Nya akan menuntun kita. Dia yang berkata, hai engkau letih lesu dan berbeban berat, mari datanglah kepadaku, aku memberikan kelegaan kepadamu. Dia yang berkata demikian. Sebagai manusia yang terbatas, datang kepadanya, harapkan Dia memberkatimu, harapkan Tuhan menolongmu, mengadulah kepadanya. Sampaikan seluruh isi hatimu kepadanya. Ketika kita sampaikan seluruh isi hati kita, pergumulan kita kepada Allah yang tak terbatas itu, maka oleh kuasa-Nya kita ditolong, kita diubahkan, dan pada akhirnya orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Amin. Kita tidak boleh khawatir akan hidup ini Bapak Ibu Saudara, tetapi percaya, yakin bahwa Yesus sanggup menolong, sanggup menuntun, dan sanggup memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengetahui apa menjadi pergumulanmu saat ini, tetapi ketika engkau mendengarkan firman ini, ingatlah Allahmu, Yesus Kristus adalah yang luar biasa, yang Dia tidak terbatas, kuasa-Nya tidak terbatas, yang sanggup menolong segala keadaanmu. Jika engkau percaya akan hal itu, mari angkat tanganmu kepada Tuhan, berdoa kepadanya. Ketika engkau mengangkat tangan kepadanya, Tuhan akan menolongmu. Kita angkat tangan kita dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang tak terbatas, kasih-Mu tak terbatas, pertolongan-Mu tak terbatas. Bagimu tidak ada yang mustahil. Bapa, anak-anak-Mu yang sedang menonton atau mendengar khotbah ini melalui program Janji Manis ini, Tuhan, Engkau tahu pergumulan mereka, keadaan mereka. Tuhan, tolong mereka, Tuhan Yesus. Engkau campur tangan, Engkau berkati, pulihkan, tuntun, Engkau berikan damai sejahtera sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, kami serahkan seluruh kekhawatiran kami, dan kami yakin di dalam nama Yesus kami mengalami kelepasan, kami mengalami sukacita, kami mengalami penghiburan, kami mengalami damai sejahtera, dan kami mengalami kesembuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan
bersyukur kepadamu ya Bapa. Haleluya. Kita yang menerima berkat, kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sedang menikmati atau mendengar khotbah ini, mari tetap bersuka cita dalam Tuhan. Dan kita akan bertemu di waktu-waktu berikutnya dalam program Janji Manis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.